Xiao Han, sudah lama menunggu? Siapa dia? Xiao, ini Jiang Nian, asisten baru yang saya rekrut. Kebetulan searah dengan kita. Pulang bareng ke lembaga penelitian. Kamu duduk di belakang dulu ya. Xiao Han, kamu suruh dia duduk di depan? Duduk di tempat dudukku? Kakak ipar, halo. Anda pasti kepala sekolah ya? Saya duduk depan buat dandan sedikit. Mohon Anda duduk di belakang, boleh? Dandan? Kamu cuma asisten. Kok dandannya sampai ke badan bosmu? Cuma bekas lipstik aja. Ngapain bicara sarkas begitu? Kepala sekolah Ye, jangan salah paham. Noda lipstik ini barusan saja. Profesor Xiao tidak sengaja menodanya ketika dia membantu saya mengencangkan sabuk pengaman. Dengarkan, Nian sudah menjelaskannya dengan jelas. Ada apa-apa kita bicara lagi setelah pulang. Pak dulu bilang dulu. Apa alasan? Siapa yang bilang bahwa kursi ini boleh diduduki orang lain? Sekarang, keluar dari mobil sekarang juga. Kenapa kamu harus terus menyalahkannya seperti ini? Harus buat situasi sekonyong-konyong begini ya? Xiao Han, kita sudah menikah selama 7 tahun. Selain aku, apakah pernah ada orang lain yang duduk di kursi penumpangmu? Cuma satu kursi doang. Kenapa kamu jadi sensitif banget sih? Kamu ini sedang membela dia kan? Saya ulangi sekali lagi, posisi saya, dia tidak pantas mendudukinya. Jangan bertengkar karena saya akan keluar dari mobil sekarang. Ini adalah baju saya. Xiao Han, kamu pakai baju saya buat alas duduk untuk dia? Barusan Nian menumpahkan kopi di kursi. Tidak ada barang lain yang bisa ditemukan di dalam mobil. Kebetulan ada satu baju di bagasi. Jadi dipakai dulu untuk darurat. Maaf ya kepala sekolah Ye, baju ini terlihat sangat mahal. Saya tidak akan menyalakannya. Nanti saya cuci bersih lalu kembalikan ke kamu. Kamu masih bisa pakainya lagi kok. Kamu pikir benar-benar penuh perhatiannya? Apakah saya harus berterima kasih atas pengertianmu ini? Aku? Sudahlah, apa harus Nian duduk langsung di kursi yang basah? Bukankah sudah bilang, cuma dipakai untuk darurat sementara? Xiao Han, baju ini adalah pesanan khusus untuk ulang tahun pernikahan kita. Kamu bilang, cuma ada satu ini di seluruh dunia, bahkan aku sendiri pun tidak tega memakainya. Kamu malah memberikannya untuk jadi alas duduk asistenmu. Maaf ya kepala sekolah Ye, ini semua salah aku yang kiku. Saya melupakan kopi, saya akan segera kembalikan baju ini ke kamu. Tidak usah. Barang yang sudah disentuh orang lain. Saya merasa mual. Yeshu, kamu sudah cukup ya? Sudah kubilang cuma sehelai baju doang, dan ini juga ideku. Silakan saja. Memang biasa. Aku yang minta maaf buat dia, apa sudah cukup kan? Apa hakmu yang minta maaf untuk orang luar? Sudahlah. Jangan marah lagi ya. Maaf, aku minta maaf sama kamu. Sudah kan? Kita tidak perlu bertengkar cuma karena sehelai baju kan? Selama kamu tidak di sini, Nian telah banyak membantuku. Kemajuan penelitian ini sepenuhnya berkat dia. Nian, baju ini tak perlu kau kembalikan. Anggap saja ini sebagai kompensasiku untukmu. Terima kasih, Profesor Xiao. Jangan marah lagi, sayang. Nanti, aku pesankan satu untukmu. Yang lebih mahal dari baju ini. Ini. Xiao Han, boneka yang kita tangkap saat kenyataan pertama kita. Kemana perginya? Jangan terburu-buru marah, dengarkan aku dulu. Kepala sekolah Ye, model boneka itu sudah ketinggalan zaman bertahun-tahun. Kurasa tidak cocok dengan aura Profesor Xiao. Jadi aku gantikan dengan yang baru. Kau ganti? Siapa yang izinkan kau menyentuh barang di mobilku? Iya, Profesor Xiao bilang, aku boleh mengatur sesuka hati. Barang-barang di dalam mobil, jadi aku gantikan dengan yang baru untuknya. Itu barangku. Cari dan kembalikan padaku. Apa perlu sampai segitunya? Boneka lama yang sudah disimpan lama. Sudah diganti ya sudah. Iya, kepala sekolah Ye. Kau mungkin tidak tahu, sekarang yang lagi tren adalah model-model lucu seperti ini. Mungkin kalangan anak muda di usia bapak sudah tidak mengerti. Xiao Han, boneka ini adalah saat kencan pertama kita. Kau tangkap sepanjang malam baru dapat. Kau bilang, dia akan menyaksikan semua keberuntungan kita. Sekarang kau anggap dia usang, mengganggu pandanganmu. Bukan itu maksudku, bukan. Kau harus bersikap tidak masuk akal seperti ini. Kembalikan padaku.
Ini tidak bisa ditemukan lagi. Aku lihat dia sudah usang. Kukira barang tidak berguna, jadi kubuang. Kau buang. Baik, kalau begitu sekarang juga kau cari untukku. Pergi ke tempat sampah dan cari kembali untukku. Kau tidak ada habisnya ya? Di tempat sampah ada begitu banyak sampah. Mana mungkin bisa ditemukan? Bukankah cuma boneka usang? Kau harus menyusahkan seorang gadis seperti ini? Boneka usang? Xiao Han, aku memperlakukannya seperti ini. Kau merasa kasihan, ya? Apa yang kau lakukan? Turun. Turun dari mobil. Apa yang kau lakukan? Kau juga turun. Cari bersama dia. Mobilku tidak membawa barang kotor. Yeshu, kau tenang dulu. Apa yang hendak kau lakukan? Yeshu, kamu gila ya? Profesor Xiao, maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu. Boneka itu penting banget buat dia. Aku langsung cari. Udahlah, diam Yan. Aku lupa kasih tahu. Kamu udah dikeluarin dari proyek penelitian. Jangan balik ke lab lagi. Yeshu. Ini, Yeshu. Hei, Yeshu. Rektor Ye, bonekanya udah aku temuin. Meski agak kotor, tapi udah aku usahain banget. Udah aku bersihin. Keluar. Kamu udah dipecat. Rektor Ye, Bapak nggak mau maafin aku gak apa-apa. Tapi Profesor Xiao masih butuh aku. Bapak nggak bisa pecat aku. Yeshu, kamu gak bisa pecat Nian. Bonekanya udah kami temuin. Kamu mau gimana lagi? Udah aku bilang. Barang yang udah disentuh orang lain, aku nggak mau. Itu juga bukan alasan buat pecat Nian. Kamu tahu kok, proyekku lagi di tahap paling krusial. Nian asistenku. Dia teliti dan perhatian. Bantu aku banyak banget. Proyekku nggak bisa lepas dari dia. Nggak bisa lepas dari dia. Dia cuma asisten lab kecil. Jangan-jangan di antara kalian berdua ada hubungan lain selain kerja? Aku sama dia, nggak ada apa-apa. Kamu lihat diri kamu sekarang jadi apa? Cuma karena kecurigaan gak jelas, mau hancurin. Usaha bertahun-tahunku. Kapan kamu jadi? Sengah gini? Ini nggak ada ruang buat nego. Kalau cuma asisten lab kecil bisa hancurin. Proyek bernilai miliaran, berarti emang perlu. Tinjau ulang kemampuan kerjamu dan risiko proyek ini. Bisa nggak kamu tenangin diri? Pakai logika dikit. Aku atasan langsungnya. Aku nggak mungkin setuju dia dipecat. Kayaknya yang perlu tenang dan pakai logika itu kamu. Selain itu, nggak ada yang ngajarin kalian sebelum masuk kantor rektor. Harus ngetok pintu dulu. Silakan keluar sekarang. Semua yang kulakukan untuk proyek. Kamu lagi emosi sekarang. Aku kasih waktu buat tenang. Xiao Han, jangan sampai kamu bikin aku kecewa. Xiao Han, karena kamu begitu memanjakan dan memihak dia, aku juga nggak perlu pertahankan kamu. Beritahu Departemen Keuangan dan tim proyek, mulai sekarang dana penelitian semua dibekukan tanpa batas waktu. Atas nama Profesor Xiao Han. Serta hak akses proyek, mulai besok. Proyek akan saya ambil alih langsung. Kepala sekolah ya terlalu dermawan, liontin emas masa depan cerah. Maknanya bagus sekali. Semuanya. Ini bonus proyek dari kepala sekolah Y untuk kalian semua. Jangan sungkan-sungkan. Menurut kalian, bukankah seharusnya kita membuat orang lain iri pada kita? Membuat orang-orang yang berniat jahat menyesal. Ayo, foto bersama, kita posting di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Semua kesulitan yang saya alami di proyek. Semua jadi berharga. Wah, ini bukan asisten Jiang yang ingin menggoda Profesor Xiao. Untuk naik jabatan? Cepat sekali. Sudah siap-siap pergi? Ingin cari jalan pintas. Lihat dulu diri sendiri pantas atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Semua kesulitan jadi berharga. Sekarang kenapa tidak pamer lagi? Yeshu yang menyuruh kalian, ya? Bagaimana?
Dia selain bisa menekan orang dengan jabatannya, bisa apa lagi? Kamu ngomong apa? Dia cuma iri saya lebih muda. Iri Profesor Xiao mau percaya saya. Perempuan tua yang keras kepala dan kaku seperti dia. Profesor Xiao cepat atau lambat akan muak. Apa gunanya kalian menjilat dia? Nanti saat dia dicampakkan. Sayalah satu-satunya Nyonya Xiao. Mimpi kali. Kamu? Pantas menyebut kepala sekolah Ye kami. Kalian mau apa? Saya cuma ingin kerja dengan baik. Bukan saya, dia sendiri. Profesor Xiao, jangan salahkan mereka. Mungkin ada yang kurang baik dari saya, jadi kepala sekolah Ye. Menyuruh bawahannya menyasar saya. Ini bukan salahmu. Xiao Shu, kenapa dia bisa berubah seperti ini? Yeshu, maksudmu apa? Kamu pecat Jiang Yanyan sudah cukup. Sekarang pakai cara begini lagi. Membuat semua orang di lab mengucilkannya. Kapan kamu jadi sekasar ini? Lab saya memberi hadiah pada staf yang bekerja baik. Ada masalah apa? Kamu tidak berhak memecatnya. Apalagi menghasut orang lain menyakitinya. Saya tidak menghasut, dan saya juga tidak lihat ada masalah. Mereka bilangnya benar. Kamu. Yeshu. Aku peringatkan, kalau kau berani ganggu Nian lagi. Aku akan cerai denganmu. Baiklah. Bisakah kau berhenti marah-marah padaku? Ini yang kau buat sendiri. Cangkir pasangan pertama kita. Kau pernah bilang, akan temani aku minum teh pagi seumur hidup. Kamu. Ini. Setelah kita bersama, kau nabung 3 bulan gaji. Hadiah pertama untukku. Kau bilang mau buat aku jadi wanita paling bahagia di dunia. Kau bilang akan jaga perutku. Sengaja belajar setiap masakan kesukaanku. Buku resep ini ditulis setahun penuh. Kamu masih simpan semuanya. Kamu. Sekarang, sudah tidak perlu lagi. Yeshu, apa kita harus sampai begini? Aku tadi cuma ngomong gegara emosi. Aku cuma mau kau. Pertimbangkan situasi besar sedikit saja. Omongan emosi. Seringnya justru kata hati sebenarnya. Aku semua demi proyek. Proyek adalah nyawaku. Bisakah kau dewasa sedikit? Asal kau jangan ambil hak aksesku. Jangan pecat Jiang Yanyan. Kita masih bisa seperti dulu. Seperti dulu? Berdasarkan apa kau pikir setelah kau berkali-kali jadikan cintaku sebagai taruhan, bahkan ancam cerai padaku? Kita masih bisa seperti dulu? Aku tak akan biarkan cintaku padamu jadi senjata kau untuk serang aku. Dulu karena aku terlalu memanjakanmu. Buat kau pikir apapun yang kau lakukan, aku akan tetap tunggu di tempat. Untuk siapa aku lakukan semua ini? Setelah proyek sukses, siapa yang dapat untuk akhirnya? Aku selalu mencintaimu. Mencintaiku? Xiao Han, cintamu terlalu murah. Yeshu. Xiao Han, mulai sekarang, aku akan ambil cintaku padamu. Semuanya. Ambil kembali semuanya, tanpa tersisa sedikit pun. Termasuk semua izin yang saya berikan padamu. Semuanya dibatalkan sekaligus. Bukan itu yang saya maksud. Saya cuma tidak tahan dengan sikapmu yang sangat otoriter. Kamu membekukan izin saya tanpa mendengarkan penjelasan saya sama sekali. Dan langsung mengambil alih proyek saya. Saya menghabiskan siang malam di lab, tapi bagaimana denganmu? Kamu cuma-cuma menandatangani dokumen dan mengalokasikan dana. Kontribusi nyata apalagi yang kamu berikan? Saya memang tidak terima, kamu langsung begitu saja. Ambil semua itu seenaknya sendiri. Tanpa dana dan sumber daya saya, proyekmu sampai saat ini masih cuma selembar kertas kosong. Sekarang saya mau mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Apakah saya perlu menjelaskan ini padamu? Sudahlah. Kita jangan bertengkar lagi, ya? Lihat ini. Ini kalung yang saya belikan khusus untukmu. Apakah kamu suka? Mari kita baikan lagi. Jangan bertengkar lagi, ya?
Dan juga ini. Lihat, boneka yang lama sudah terlalu tua, biarlah hilang. Ini adalah Nian-Nian. Ini yang dipilihkan khusus oleh anak muda untuk saya. Harganya puluhan ribu. Lihat kan? Lebih lucu dibanding boneka yang lama. Barang-barang ini sudah saya belikan untukmu. Maaf juga sudah saya minta, jangan marah lagi sama saya. Oke, kan? Xiao Han. Kamu memang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Yang saya pedulikan tidak pernah soal harganya yang lebih mahal. Atau penampilannya yang lebih bagus. Yang saya pedulikan adalah bukti itu. Yang menyaksikan waktu dan kenangan bahagia kita. Dan soal kalung ini. Kamu membeli 2 kalung yang persis sama. Satu untuk menipu saya, satu untuk menyenangkan dia, Xiao Han. Niat murahanmu membuat saya muak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak terlalu berlebihan? Saya sudah merendahkan diri meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan dari saya? Itu cuma sebuah boneka kan? Apakah pantas kamu terus-menerus menginjak-injak? Muka saya di bawah kaki. Bicara dong. Lepaskan saya. Tidak mau lepas. Hari ini kamu harus jelasin semuanya dengan jelas. Pergi dari sini. Ye Xiao. Model ini sudah salah dari awal. Pantasan tidak bisa diturunkan. Capsek Ye. Wajahmu pucat sekali, bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit untuk periksa? Gak apa-apa. Penyakit lama. Perbaiki datanya dulu. Proyek tidak perlu terburu-buru, aku antar kamu pulang dulu. Apa-apaan ini? Ada apa, Profesor Xiao? Oh, lupa bawa kartu akses. Bagus, Yeshu. Kamu benar-benar keterlaluan. Mana Yeshu? Capsek Ye tidak enak badan, pulang dulu. Proyek berantakan, dia malah cari waktu istirahat. Data inti ada kesalahan besar. Xiao Han ternyata tidak menyadarinya. Yeshu, apa yang sebenarnya kamu mau? Proyek sedang di tahap paling kritis. Lab kamu ambil alih seenaknya. Sekarang malah bersembunyi di rumah istirahat. Kenapa kamu tidak punya rasa tanggung jawab sama sekali? Semua sumber daya dan platform yang kuperjuangkan, kuberikan padamu. Tapi kamu malah bikin proyek jadi seperti ini. Sekarang berani-beraninya menyalahkan aku? Apa yang kamu omongin? Aku cuma tahu. Sekarang kamu sama sekali tidak fokus kerja. Apakah sedikit saja tidak sesuai keinginanmu? Kamu bisa tinggalkan semuanya? Apa? Harus tunggu proyek gagal baru kamu puas? Kamu lihat sendiri, berdasarkan data salah ini. Semua turunanmu selanjutnya hanyalah hayalan. Yeshu. Kamu kenapa? Kenapa sakit begini? Kenapa tidak beritahu aku? Proyek ada aku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Bisa tidak kamu berhenti bersikap egois? Apa aku belum bilang? Jangan pecat Jiang Nian-Nian. Sekarang baiklah, kamu usir dia dengan cara seperti ini. Proyek berantakan, kamu juga sakit parah begini. Hasil ini kamu puas? Kamu tahu tidak? Jiang Nian-Nian yang teliti dan perhatianmu itu. Bahkan satu kesalahan data dasar saja tidak bisa dia periksa. Dia cuma anak baru. Bisakah kamu jangan menyasarinya lagi? Ini juga demi kesehatanmu. Demi aku? Xiao Han, hari ini baru aku sadar. Kamu ternyata sangat munafik. Lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan menyerahkan proyek ini pada kalian. Tidak masuk akal. Kamu rawat baik-baik penyakitmu di sini. Halo,
Rektor Ye, Profesor Xiao, dia sudah menghubungi secara diam-diam beberapa sesepuh fakultas, semuanya melalui ayahmu. Yakni, jaringan kenalan lama Profesor Ye dulu. Apa? Rektor Ye, Profesor Xiao ingin melewati kamu. Mengembalikan hak kepemimpinan proyek, lalu merekrut kembali Jiang Nian. Dengan nama tenaga ahli khusus. Beraninya dia. Ayahku sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kalau sampai dia tahu, menantunya, muridnya, memanfaatkan nama baiknya untuk kepentingan pribadi, dia bisa mati marah. Guru. Saat ini aku belum pantas untuk Xiaoshu. Tapi tolong tenang saja. Di sini aku buat perjanjian 3 pasal dengan guru. Pertama, aku akan selamanya menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Selalu memihaknya, memberikan semua cinta hanya untuk dia seorang. Seumur hidup tak akan mengkhianatinya. Kedua, aku akan selalu mendukung dan menghargai karirnya. Berjalan berdampingan bersamanya. Ketiga, akan berjalan dengan jujur dan terhormat. Aku bawa dia naik setinggi-tingginya, dukung karirnya. Bukan supaya dia menginjak tulang punggungku dan ayahku. Untuk memuaskan nafsu pribadinya. Melindungi wanita lain. Beritahu semua direktur untuk rapat. Aku akan membuat Xiao Han jatuh reputasinya. Membuatnya diusir selamanya dari dunia akademik. Kamu gak habis-habis ya? Sampah di tempat sampah sebanyak itu. Masa bisa ketemu lagi? Cuma boneka jelek kok. Kamu harus menyusahkan seorang gadis seperti ini? Boneka ini adalah kencan pertama kita. Kamu tangkap semalaman baru dapat. Kamu bilang, dia akan menyaksikan semua keberuntungan kita. Sekarang kamu anggap dia usang, mengganggu matamu. Kalau kamu berani ganggu Nian lagi, aku cerai sama kamu. Baik. Xiao Han. Mulai sekarang, cintaku padamu akan ku kembalikan seluruhnya, tak tersisa sedikit pun. Termasuk wewenang yang kuberikan padamu, semuanya batal. Sampah harusnya tinggal di tumpukan sampah. Badut lucu. Halo, sekarang. Nona Ye, sesuai instruksi terakhirmu. Skema pembagian harta sebelum perceraian sudah selesai dilaksanakan. Semua aset atas nama Xiao Han yang berasal darimu, dan aset yang dikonversi dari sumber daya keluarga Ye, telah selesai dipisahkan dan dibekukan. Dokumen hukum terkait sudah siap. Bagus. Siapkan perjanjiannya, siap kapan saja untuk dia tanda tangan cerai. Setelah konferensi pers, aku tidak hanya akan membuatnya keluar tanpa apa-apa. Aku juga akan membuatnya diusir dari dunia akademis untuk selamanya. Jelaskan maksudmu. Arti harfiahnya. Apa kamu tidak mengerti? Bisakah kamu berhenti marah-marah? Bisakah kamu berpikir jernih? Aku akui, caraku memang agak kurang pertimbangan. Tapi bukankah semua ini kulakukan untuk laboratorium? Untuk masa depan kita bersama? Aku dan kamu sudah tidak punya masa depan lagi. Jangan bicara omong kosong marah-marah, ya? Hubungan suami istri kita bertahun-tahun ini. Mana mungkin bisa dilepas begitu saja? Proyek sudah hampir selesai. Setelah proyek ini sukses, semua masalahku ini akan teratasi dengan sendirinya. Percayalah padaku. Kita akan semakin baik. Kamu benar. Utamakan proyek. Kalau kamu terus bilang, memikirkan institut, ya ikuti aturan. Pengangkatan kembali Jiang harus lewat proses resmi institut. Terbuka untuk pertanyaan semua direktur. Ini adalah perjanjian pengangkatan kembali talenta khusus. Tanda tangani ini. Baru pengangkatan kembali Jiang Nian dianggap sesuai prosedur.
Kalau tidak, aku berhak dengan alasan prosedur tidak sah. Langsung memecatnya. Kapan kamu sadar? Halo, Profesor Xiao, verifikasi data proyek tahap akhir. Berhasil. Tapi aku terlalu buru-buru memberi kabar baik ke semua orang. Tidak sengaja jatuh dari tangga. Kakiku terkilir. Sakit sekali. apa? Tunggu di sana, aku segera ke sana. Ada masalah dengan Nian-Nian, aku harus segera ke sana. Oh ya, proyek sudah berhasil. Tunggu aku pulang. Masalah kita sebelumnya kita bicarakan pelan-pelan nanti. Xiao Han, jalan ini, kamu yang pilih sendiri. Aku tidak hanya akan membuatmu keluar dari institut, aku juga akan membuatmu hilang sepenuhnya dari hidupku. Berhasil. Perhitungan akhir benar semua. Nian-Nian, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Hebat. Profesor Xiao, selamat. Ini semua berkatmu. Dengan hasil ini, mereka yang dulu meremehkanmu akhirnya bisa diam. Betul. Terutama Yeshu. Selama bertahun-tahun dia terus meragukan saya. Menekan saya. Entah ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan saat melihat ini. Profesor Xiao, saya sebelumnya sudah memposting tentang kesuksesan proyek Anda. Sekarang seluruh internet membahas Anda. Banyak yang bilang ingin berinvestasi dan bekerja sama dengan Anda. Cek ponsel Anda. Ini. Semua ini mencari saya. Halo, Profesor Xiao, saya sudah lihat hasil penelitian Anda. Kami sangat tertarik, bagaimana kalau? Apakah institut penelitian Anda masih butuh investasi? Grup Huanyu kami siap danai 30 juta. 30 juta. Bisa-bisa, nanti kita bahas detailnya. Halo, Profesor Xiao, halo, apakah penelitian Anda saat ini sudah terdaftar paten? Saya siap danai 100 juta. Untuk membeli hak penggunaan paten, menurut Anda, bagaimana harganya? 100 juta. Tepat 100 juta. Profesor Xiao, cepat balas. Cepat balas. bisa? Nanti saya tambahkan kontak Anda, kita bahas detailnya. 100 juta ya? Halo, Profesor Xiao, saya tahu maksud Anda. Langsung saja. saya berniat investasi 3 juta. Maaf, tidak perlu lagi. Sekarang proyek saya ini banyak investor, 3 juta. Maaf, saya tidak tertarik, cari orang lain saja. Hebat sekali Profesor Xiao. Tepat 100 juta. Anda luar biasa. Selama bertahun-tahun, setiap proyek sukses saya. Yeshu seperti ibu-ibu, terus mengawasi di samping. Sesekali ikut campur, seolah-olah hanya dengan diri saya sendiri. Tidak mungkin menyelesaikan penelitian. Sekarang bagaimana? Tanpa dia, penelitian saya tetap sukses. Saya tetap dapatkan investasi ratusan juta. Profesor Xiao, menurut Anda, kalau kepala sekolah ya tahu nanti, ekspresinya akan seperti apa ya? Profesor Xiao, kepala sekolah ya ini gerakannya cukup cepat ya. Buru-buru mau adakan konferensi pers hasil. Benar-benar suka merebut perhatian. Masih termasuk Xiao Shu. Tahu diri, tahu nilai penelitian saya ini. Baru ingat, harusnya coba cari muka sama siapa. Profesor Xiao, jadi menurut kamu, acara peluncuran ini, kita pergi? Atau nggak pergi? Pergi. Tentu saja harus pergi. Malah, kita harus bawa semua. Kontrak investasi tadi, cetak dan bawa semuanya. Biar dia lihat langsung. Tanpa dia, penelitianku sukses banget. Oke. Kepala sekolah Y, kabar baru, proyek Profesor Xiao sudah berhasil diverifikasi. Sukses? Iya. Asisten Profesor Xiao, Jiang Yanyan, sudah promosiin ini dari kemarin. Hari ini, setelah Profesor Xiao konfirmasi,
Banyak perusahaan langsung telepon buat bahas investasi. Total investasi udah gampang lewat miliaran. Kepala sekolah Y, jadi acara pemecatan Profesor Xiao, kita tunda. Atau ganti rencana? Nggak perlu. Tetap sesuai rencana awal. Tapi, Siapa bilang proyek yang dibangun di data salah? Beneran bakal sukses? Ambil laporan kebocoran data asli yang kamu simpan dulu. Gabung sama data hasil verifikasi akhir Xiaohan. Kirim ke ahli top lembaga penelitian. Suruh mereka cek ulang darurat. maksud kamu, Aku nggak cuma mau bikin dia jatuh. Aku mau dia hancur lebur pas lagi puncak kesuksesannya. Acara peluncuran tetap jalan. siap. Xiao Shu. Wah, acara peluncurannya diatur bagus, cukup megah. Kalau dari awal udah gini, kita nggak bakal sampai berantem. Kamu beneran dateng. Masa aku nggak boleh dateng? Aku kan pemeran utama acara ini. Kepala sekolah Y, prestasi Profesor Xiao sekarang, masa kamu nggak tahu? Investasinya udah lewat miliaran. Kamu masih bersikap kayak gini ke Profesor Xiao, nggak cocok deh. Sikapku gimana? Itu bukan urusanmu. Kamu? Udah, Xiao Shu, jangan sok-sokan. Aku tahu, kamu merasa. Aku perhatianin Yan-Yan, makan doang, sampai ngabakin kamu. Wajar kamu marah. Tapi lihat deh, kamu ngadain acara peluncuran ini. Aku dateng juga kan, biar kamu gak malu. Aku sayang kamu, jadi jangan terlalu manja. Kita gak bakal sampai kayak gini. Marah. Xiaohan, kamu terlalu tinggi hati. Tapi ada satu hal yang kamu katakan benar, konferensi pers ini memang diadakan untukmu. Tanpamu, rasanya kurang suasana. Nah, ini dia. Asalkan kamu umumkan di konferensi pers. Pemulihan posisi kepala saya bisa memaafkan. Kita berdua seperti dulu lagi. Xiaohan, berdasarkan apa kamu pikir setelah melakukan semua ini? Kita masih bisa seperti dulu? Semua yang saya lakukan untuk proyek penelitian. Penelitian ilmiah hanya lihat hasil. Sekarang hasilnya keluar. Yan-Yan juga bantu membuktikan. Pilihan dan pandangan saya benar. Rektor Y, waktunya tiba. Terima kasih para direktur dan wartawan yang hadir. Hari ini mengadakan konferensi pers untuk umumkan keputusan personalia penting. Saya umumkan mulai hari ini. Cabut semua jabatan Xiaohan di lembaga penelitian. Dan keluarkan dia secara permanen. Apa? Yeshu, kamu mau pecat saya? Kamu tidak punya hak. Xiaohan, saya investor proyek sekaligus penanggung jawabnya. Saya pecat kamu. Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Kamu tidak berhak menolak. Rektor Y, boleh tanya alasannya? 7 tahun ini, saya investasi puluhan juta pada Xiaohan. Semua hasil, saya yang arahkan proyeknya. Hitung hasil eksperimen, baru bisa sukses. Sedangkan Profesor Xiaohan tidak jujur akademik, kemampuannya diragukan. Saya pecat dia, wajar. Omong kosong. Lihat ini. Ini proyek penelitian yang saya pimpin sendiri. Sudah ada hasil eksperimen, segera bisa ajukan paten. Dan ini, lihat apa ini? Ini kontrak 30 juta. Ini kontrak pembelian paten 100 juta. Setelah proyek saya sukses, kontrak investasi antre panjang, dan proyek di bawah juta, saya malas lihat. Bahkan saya bingung mau tanda tangani yang mana. Jadi saya lebih mampu dari kamu, si investor. Hanya karena saya baik sedikit pada asisten andalan saya. Kamu buat alasan palsu untuk pecat saya. Menurutku yang seharusnya dipecat dan diberhentikan adalah kamu. Kepala sekolah Y, proyek Profesor Xiao baru saja mencapai kesuksesan besar. Pada saat seperti ini, memecat anggota inti lembaga penelitian. Apakah akan mempengaruhi reputasi akademik dan perkembangan lembaga penelitian ke depannya? Ada rumor yang mengatakan kamu ingin memonopoli hak bimbingan proyek. Apakah ini benar? Bicara. Kenapa? Jadi bisu? untuk proyek yang mustahil berhasil. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Yeshu, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Masih terus-terusan bilang mau memecatku. Semua, aku adalah orang yang fokus pada penelitian.
orang yang benar-benar berkontribusi pada lembaga penelitian. Sedangkan kamu, hanya karena sedikit perselisihan pribadi, menyalahgunakan wewenang untuk memecat peneliti utama, kamu baru yang benar-benar tidak berintegritas akademik dan berperilaku buruk. Kepala Sekolah Y, apa tanggapan Anda terhadap tuduhan Profesor Xiao? Kepala Sekolah Y, tolong jawab segera. Kepala Sekolah Y, Profesor Xiao, memang telah menunjukkan hasil nyata. Masalah pemberhentian ini, menurutku ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau ditunda dulu? Dibahas dulu baru diputuskan. Tampaknya semua dewan direksi adalah orang yang bijaksana. Jadi tidak perlu aku membuang-buang kata lagi pada kalian. Kepala Sekolah Y, bagaimana kalau hari ini? Aku bisa mengadakan konferensi pers hari ini, artinya masalahnya sudah tidak ada ruang untuk berkompromi lagi. Xiao Han, aku ulangi sekali lagi, proyekmu tidak mungkin berhasil. Dan kamu hanyalah seorang karyawan di lembaga penelitianku. Memecatmu adalah pemberitahuan, bukan diskusi. Baik. Yeshu, karena kamu terus menyebut lembaga penelitian, maka kita ikuti aturan lembaga penelitian. Pengangkatan dan pemberhentian personel penting harus melalui pemungutan suara kolektif seluruh dewan direksi. Xiao Han, kamu benar-benar tidak menyerah. Sampai melihat bukti nyata ya. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Nilai proyekku, hasil penelitian proyekku. Semua orang di sini bisa melihatnya. Kamu pikir dewan direksi akan tetap mendukungmu seperti dulu? Jangan bermimpi. Aku mengusulkan untuk memberhentikan Xiao Han dari lembaga penelitian. Pecat dia dari lembaga penelitian dan berhentikan semua jabatannya. Para direksi yang hadir di sini, yang setuju dengan usul saya, silakan angkat tangan untuk voting. Saya mendukung keputusan Rektor Y. Berhentikan jabatan Xiao Han. Jabatan Kepala Peneliti. Keluarkan dia dari lembaga penelitian. Hapuskan namanya dari daftar anggota. Direktur Wang. Apa yang kamu? Saya juga setuju. Saya setuju. Kalian semua sudah gila kan? Investasi miliaran, dia tidak melihatnya ya sudah. Apakah kalian juga tidak melihatnya? Profesor Xiao, Kami para direksi ini. semua mengikuti Rektor Y, melihat dia langkah demi langkah membangun usaha sampai sekarang, meskipun saya tidak tahu. Setelah kamu membawa hasil penelitian yang nyata, kenapa dia masih tetap memaksakan untuk memecatmu? Tapi selama bertahun-tahun ini, keputusan Rektor Y tidak pernah salah, dibandingkan denganmu. Kami lebih percaya dengan penilaian Rektor Y. Dia bahkan mau memecat saya yang membawa investasi miliaran. Dan kalian mau percaya? Sudah tidak perlu bicara banyak lagi, Rektor Y, para direksi sudah sepakat berunding. Kami setuju dengan keputusanmu untuk memecat Xiao Han. Terima kasih atas kepercayaan semua direksi. Saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Xiao Han, sekarang kamu sudah tidak ada hubungan apapun dengan lembaga penelitian ini. Saya beri batas waktu 1 menit, keluar dari konferensi pers saya. Keluarlah dari lembaga penelitian saya sekarang juga. Yeshu. Sudah sampai jadi seperti ini, apakah kamu puas? Apa yang saya lakukan hanya tidak menuruti keinginanmu. Tidak memecat Nian-Nian, tidak membiarkanmu campur tangan. Urusan lembaga penelitian. Lalu kamu salah gunakan kekuasaanmu. Manfaatkan jabatanmu, memaksa dewan direksi untuk voting menentang saya. Apakah kamu tidak merasa ini sangat lucu? Rektor Y, bagaimana tanggapan Anda tentang ini? Mengapa Anda tetap memecat Profesor Xiao di saat seperti ini? Apakah ini karena iri hati dan menyingkirkan bakat? Apakah Anda meletakkan emosi pribadi di atas? Perkembangan lembaga penelitian, memimpin tim untuk menyingkirkan Profesor Xiao dan asisten Jiang? Kehilangan Profesor Xiao, kepala peneliti sehebat itu. Apakah Anda sanggup menanggung tanggung jawab ini? Yeshu. Apakah kamu berani menjawab semua pertanyaan ini? Akulah yang berhasil mendapatkan investasi miliaran untuk lembaga penelitian ini. Kamu percaya nggak? Cuma dengan keluar dari sini. Dalam hitungan menit aku bisa bikin lembaga penelitian baru. Nanti setelah aku dapat investasi, aku bisa beli laporan ratusan kali dari lembaga penelitianmu ini. Kamu pikir pecat aku bisa hancurin karirku? Aku kasih tahu, kamu mimpi. Profesor Xiao udah tega banget gini. Ngapain lagi ngomong sama dia? Proyek kita ini berharga banget. Nanti pas dana turun, seluruh lembaga penelitian. Bukan kamu yang pegang kendali? Nanti, lihat aja dia masih bisa sombong apa enggak. Yeshu. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Asal kamu di depan media minta maaf atas kelakuanmu barusan, aku bisa maafin kamu. Kalau enggak, pas aku beli lembaga penelitianmu. Hal pertama yang aku lakuin adalah hapus namamu, Yeshu. Buat selamanya. Xiao Han, tanpa aku. Kamu sekarang cuma pegawai kecil yang gak terkenal. Cuma modal kamu, mau hapus nama aku? Kamu terlalu tinggi diri kali.
Yeshu, kamu masih pikir aku kayak dulu? Menantu keluarga Ye yang gak punya kemampuan, terus dihina kamu. Dimarahin kamu? Aku kasih tahu, tanpa kamu pun aku bisa sukses. Kamu cuma gak mau ngaku, aku lebih kuat, lebih mampu dari kamu. Kamu gak pantas buat aku jadi menantu, apalagi keluargamu, Ye. Cuma batu pijakan buat aku naik. Cukup. Keluarga Ye dibangun bapakku dari nol. Bertahun-tahun dia bantu kamu berapa banyak, kamu tahu. Kamu gak pantas. Dan gak berhak ngomong jelek keluarga Ye sedikit pun. Usir dia keluar, sekarang juga. Kamu. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Kepala sekolah Ye, gak usah buru-buru usir orang. Prestasi Profesor Xiao sekarang. Dihina dan direndahkan kamu kayak gini. Dia masih mau datang ke konferensi persmu. Udah lebih dari cukup baik. Nian benar. Yeshu, lihat hubungan keluarga Ye sama aku. 7 tahun ini. Sebelum pergi, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Profesor Xiao. Nian, jangan lupa, orang yang dia hina selama ini. Selain kamu, ada aku juga. Tenang, keadilan ini pasti aku tuntut balik buat kamu. Yeshu, asal kamu mengumumkannya di depan wartawan. Berikan penelitian itu padaku. Dan minta maaf dengan tulus kepada Nian, maka aku bisa kembali bekerja di lembaga penelitian. Pilih saja sendiri. Apakah kamu mau melihatku membuka usaha baru, membeli lembaga penelitianmu, dan memojokkanmu sampai mati, atau minta maaf dengan jujur? Untuk menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Xiao Han, aku memang harus mengatakan maaf. Aku harus mengatakan maaf kepada diriku 7 tahun yang lalu. Aku salah menilai orang, telah menyanyiakan 7 tahun hidupku. Dan juga menyanyiakan sumber daya keluarga Ye selama 7 tahun. Untuk membesarkan badut penyamar seperti kamu. Kamu? Sampai sekarang, kamu masih keras kepala saja. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu bodoh? 30 juta yuan sudah masuk rekening. Lihatlah dengan jelas, ini adalah salah satu investasi. Dana 30 juta untuk kontrak sudah masuk ke rekeningku. Nanti ketika hasil penelitian Profesor Xiao dipublikasikan, uang yang kita dapatkan cukup untuk membeli puluhan lembaga penelitian. Nanti saatnya tiba, kalian semua yang salah memilih pihak. Jangan sampai menangis berlutut meminta maaf karena menyesal. Loh. Halo, apakah datanya sudah keluar? Sudah keluar, laboratorium sudah mengeluarkan laporan verifikasi. Aku sudah mendapatkan file datanya dan sedang sampai di depan pintu konferensi pers. Akhirnya bisa menyaksikan pertunjukan menarik ini. Satpam, bukalah pintu gerbang. Baik. Bagus sekali Yeshu. Aku baru saja memberimu kesempatan terakhir, tapi kamu sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Kamu tidak mau melepaskan gengsimu malah mau mengusirku. Baiklah. Ini jalan yang kamu pilih sendiri. Jangan menyesal. Xiao Han, mimpi kamu untuk menjadi orang sukses sudah harus bangun sekarang. Tuan Ye, ini laporan verifikasinya. Laporan verifikasi? Yeshu. Apa maksudmu ini? Kepala sekolah Ye, apa hakmu untuk mencuri data? Eksperimen Profesor Xiao? Sampai sekarang, Kamu tidak akan mengatakan bahwa data eksperimen ini milik laboratorium kalian kan? Ingin merebut hasil penelitian Profesor Xiao? Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Palsu? Penipu. Dia menipuku selama 5 tahun. Benar-benar penipu. Xiao Han, ini adalah hasil penelitian yang kamu banggakan ini. Dari awal datanya sudah salah, tidak mungkin terbukti. Profesor Xiao, laporan perhitungannya benar-benar salah? Data Anda benar-benar keliru? Begitu penelitian tidak terbukti. Reputasi Anda akan hancur. Apakah Anda bisa terima hasil ini? tidak mungkin. Yeshu. Pasti kau yang palsukan. Hasil eksperimen sudah saya periksa ulang. Tidak mungkin ada kesalahan. Ini laporan perhitungan dari lembaga penelitian teratas negara. Kamu lihat sendiri baik-baik.
Ini. Halo, Direktur Wang. Penipu, berani memasukkan akademik, saya cabut investasi. Cabut investasi? Kenapa? Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya? Jangan bicara lagi. Saya. Direktur Lee. Berani memasukkan data proyek yang kamu ajukan. Kerja sama kita dibatalkan mulai sekarang. Dibatalkan? Direktur Lee, kontrak kita sudah ditandatangani. Dan dana proyeknya sudah masuk ke saya. Tak ada yang perlu dibicarakan. Direktur Lee, soal pemalsuan data itu. Itu cuma salah paham. Dengar penjelasan saya. Direktur Lee. Kenapa tidak mau dengar penjelasan saya? Saya bilang, soal pemalsuan data, saya tidak tahu. Saya juga tak tahu kenapa data proyek bisa salah. Kamu benar-benar tidak tahu penyebabnya? Xiaohan, ingat waktu saya sakit. Apa yang saya bilang? Waktu kamu sakit, Proyek ada saya. Kamu tak perlu khawatir. jangan manja terus, bukankah sudah saya bilang? Jangan pecat Jiang Yanyan. Sekarang begini, kamu usir dia dengan cara ini. Proyek kacau balau, kamu juga sakit parah begini. Hasil ini kamu puas? Kamu tahu tidak? Jiang Yanyan MU yang teliti dan perhatian itu. Bahkan kesalahan data dasar saja tidak ketahuan. Dia cuma pemula, jangan terus-terusan menyasar dia. Ini juga demi kesehatanmu. Demi saya? Xiaohan, baru hari ini saya sadar. Kamu ternyata sangat munafik. Lupakan saja niatmu itu. Saya tidak akan menyerahkan proyek ke kalian. Tidak masuk akal. Kalau begitu beristirahatlah dengan baik di sini. Ternyata, kamu sudah tahu sejak lama. Sekarang aku mengerti. Kesuksesan yang kau klaim sejak awal hanyalah fata morgana. Yeshu. Kenapa kamu biarkan aku berbuat salah di awal dan semakin salah nantinya? Kamu jelas-jelas sudah tahu ada masalah dengan data sejak lama. Kenapa kamu biarkan aku bertingkah seperti orang bodoh? Mencurahkan seluruh tenaga, langkah demi langkah sampai ke titik ini. Apakah kamu hanya mau melihatku saat aku berada di puncak popularitas? Lalu menikamku dari belakang? Hubungan kita selama 7 tahun loh. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Dan sudah memberimu banyak kesempatan. Itulah kamu yang terlalu angkuh dan buta. Untuk melindungi Jiang Yanyan. Dan untuk membuktikan kamu benar, dengan tanganmu sendiri kamu menandatangani laporannya. Bermasalah itu kamu sendiri. Yang menghancurkan kerja kerasmu dengan tanganmu sendiri. Akibat yang kamu dapatkan hari ini. Semua itu memang pantas kamu dapatkan. Berita terbaru dari internet, beberapa pakar otoritatif secara bersamaan mempublikasikan analisis derivasi terhadap data tersebut dan mereka semua sepakat bahwa data inti memiliki kesalahan besar. Kesimpulannya tidak valid. Situs web anti plagiasi akademik sudah memasukkan kasus Xiaohan sebagai kasus tipikal. Reputasi akademisnya sudah hancur total. Profesor Xiao, apa yang masih ingin Anda sampaikan mengenai hal ini? Aku ingat sekarang. Nian. Data ini kamu yang menghitung dan menyerahkannya kepadaku dengan tanganmu sendiri. Bukan aku yang salah, itu kamu yang hitung salah. Kau sudah menghancurkanku. Tidak. Aku sudah menyinggung Yeshu. Aku tidak boleh membuat Xiaohan membenciku lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa bertahan di lingkungan ini lagi. Profesor Xiao, aku tidak sengaja. Profesor Xiao, aku cuma magang, pengalamanku kurang. Aku kira data ini benar. Aku cuma terlalu ingin membantu Anda. Aku lihat Anda untuk proyek ini. Begitu banyak malam begadang, rektornya juga terus menekan Anda. Bukan Anda. Aku minta maaf Profesor Xiao. Aku tidak sengaja. Itu aku yang terlalu terburu-buru. Maaf, saya yang menyebabkan Anda terluka. Kepala sekolah Ye, semuanya kesalahan saya. Saya yang menyebabkan Profesor Xiao terluka. Saya mohon, jangan pecat Profesor Xiao. Nian. Maaf, tadi saya terlalu emosional. Ini bukan salahmu. Profesor Xiao, saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. asalkan kepala sekolah Ye bisa memaafkan kesalahan saya dan tidak menyalahkanmu. Ini bukan salahmu.
Kamu juga tidak sengaja? Jangan takut, ada saya di sini. Xiao Shu, tentang kejadian tadi. Saya yang salah. Tapi kamu juga lihat kan, kesalahan data bukan karena saya, melainkan Nian juga tidak sengaja, dia cuma magang. Dia selalu ingin membantu saya, jadi sampai salah, saya jamin. Dia pasti akan lebih hati-hati nantinya. Lihat, soal ini. Bisakah diakhiri saja di sini? Bisa kok Xiaohan. Konferensi pers hari ini sampai di sini. Kamu antar para wartawan keluar dulu. Para direksi juga sudah lelah. Atau mereka untuk istirahat dulu di luar. Baik, kepala sekolah Y. Perlu saya tinggal, bantu Bapak urus ini? Tidak perlu, ini urusan keluarga saya, orang yang salah saya lihat. Saya urus sendiri. Baik. Semuanya, silakan. Xiao Shu, tadi saya begitu padamu. Kamu masih mau kasih saya kesempatan lagi. Saya tahu, perasaan kita 7 tahun, pasti tidak palsu. Di hatimu masih ada saya. Tenang saja. Saya pasti tidak akan seperti ini lagi. Tenang, saya pasti akan baik-baik. Jangan berhayal lagi, Xiaohan. Alasan saya merangkak sampai hari ini selangkah demi selangkah. Agar saya tidak terus-terusan diperlakukan semena-mena, yang saya maksud berakhir. Adalah hubungan kita berakhir di sini. Tidak ada hubungan lagi. Kepala sekolah Y, semua kesalahan adalah kesalahan saya. Mohon, jangan pecat Profesor Xiao. Pecat saya saja, baik? Nian, jangan begini. Kamu juga karena saya. Kamu pikir tadi saya memukulnya, lalu kamu bebas? Yeshu, berani-beraninya kau pukul saya. Yeshu, kau pukul saya saja. Memang saya yang salah padamu. Tapi Nian sama sekali tidak bersalah padamu. Bisakah kau setidaknya sekali bersikap rasional? Jangan sembarangan marah. Aku seharusnya sudah menampar kalian semua dari dulu. Sekarang aku sudah melakukannya. Masih perlu lihat waktu dan tempat? Kamu, Xiaohan, Ulangi sekali lagi. Kamu lebih baik bawa Jiang Nian. Pergi dari pandanganku. Kalau ada kedua kalinya, yang kutampar bukan cuma wajah kalian. Cukup. Yeshu. Bahkan saat aku pikir itu adalah momen paling gemilangku. Aku masih mau kasih kamu kesempatan, mau mulai lagi denganmu. Kenapa sampai di kamu jadi begini? Kita punya perasaan 7 tahun. Aku padamu. Untuk lembaga penelitian ini, aku sudah curahkan begitu banyak tenaga. Kamu tidak bisa kasih aku satu kesempatan lagi? Aku sudah kasih kamu banyak kesempatan. Jangan lupa. Kamu sendiri yang langkah demi langkah. Biarkan Jiang Nian sampai seperti hari ini. Kamu sendiri yang salah pilih jalan setiap kali. Bunuh dirimu sendiri. Xiao Shu. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak nyaman di hati. Kalau kamu rasa aku ada yang salah, aku bisa ubah. Begini saja. Aku kirim Nian kerja di tempat lain. Aku jamin dia tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Gimana? Cukup kan? Jangan marahan lagi. Anggap saja kamu bantu aku sekali lagi. Kita mulai lagi dari awal. Pergi. Xiaohan, kukatakan sekali lagi. Kamu sudah aku pecat sepenuhnya. Dari hidupku. Karirku. Berserah. Kamu sudah dipecat total. Xiao Shu. Satpam. Xiao Shu, dengarkan aku jelaskan. Kalian ngapain? Dia istriku. Istri tahan susah 7 tahun. Dia cuma marahan, tidak akan benar-benar pecat aku. Pak, mohon segera pergi. Lepaskan aku. Kamu. Lepaskan. Profesor Xiao, Profesor Xiao. Lepaskan. Lepaskan aku. Kalian berperbuatan seperti ini. Aku tidak kalian. Bukan Xiao Shu dengannya. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Aku sedang bicara dengan kalian. Profesor Xiao, jangan dulu berurusan dengan mereka. Lebih baik pikirkan cara untuk meredakan amarah Capsek Y. Xiao Shu sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih memikirkan urusan kami berdua. Aku tidak mengerti. Kamu gadis yang begitu baik. Mengapa dia selalu ingin menyusahkanmu? Profesor Xiao, aku tidak apa-apa. Kali ini aku yang salah. Kita lebih baik pikirkan cara bagaimana meredakan amarah Capsek Y. Asalkan kamu ikuti apa yang kukatakan. Aku pasti akan membantumu membujuknya kembali. Benar bisa membujuknya kembali? Percayalah, aku pasti akan membuat kalian berbaikan seperti semula. Baik.
Kali ini benar-benar berkatmu. Kalau bukan kamu yang membantuku memilih hadiah-hadiah ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membujuknya. Ini sudah seharusnya. Asalkan kamu bisa berbaikan dengan Capsek Ye. Aku rela melakukan apa saja. Xiao Han, kamu benar-benar bodoh. Hadiah-hadiah ini jika dibawa pulang, Yeshu justru akan semakin marah. Kalian tidak akan pernah bisa berbaikan seperti semula. Tapi, untungnya kamu bodoh. Setelah kamu dan Yeshu benar-benar putus, kamu justru akan semakin mengingatku, orang yang tidak pernah meninggalkanmu. Di hatimu, asetmu selama bertahun-tahun pasti akan mudah kudapatkan. Nian, ayo pergi. Oh, datang? Yeshu, Xiao Han hanya melakukan kesalahan kecil saja. Dia punya kemampuan dan uang, hadiah permintaan maaf bernilai jutaan. Langsung dibeli tanpa ragu. Kamu tidak suka, aku yang suka. Tunggu saja lihat aku menikmati uang suamimu. Kalian sedang apa? Ini rumahku, berhenti. Kami disuruh Nona Ye. Yeshu. Dia yang menyuruh kalian tidak? Profesor Xiao, Capsek Ye tidak mungkin benar-benar mengusirmu, kan? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sekejam itu. Aku suruh kalian berhenti. Xiaoshu, kenapa kamu biarkan mereka memosokkan seluruh isi rumah? Apakah kamu sudah gila? Tuan Xiao, Anda sudah tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Ye lagi. Tolong jaga jarak. Kamu ini siapa? Aku sedang bicara dengan Yeshu. Minggir. Kalau ada apa-apa bicara dari situ saja. Apa maksudmu dengan ini? Xiaoshu, apa tidak ada sedikit pun kasih sayang pernikahan di antara kita? Ya, kamu hangat. Xiao Han, jangan bikin lucu deh. Kamu sampai saat ini masih merasa kalau kita masih suami istri? Sayang. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Lihat ini. Aku belikan banyak hadiah untukmu. Kalung, gelang. Bahkan tas edisi terbatas, semuanya itu favoritmu. Xiao Han, apakah menurutmu? Dengan kamu belikan semua ini, hal-hal yang terjadi sebelumnya, bisa dihapus begitu saja? Terus apa lagi yang kamu inginkan dari aku? Apakah aku harus berlutut minta maaf padamu, baru kamu puas? Tidak perlu. Diberi permintaan maaf dari orang sepertimu yang berlutut. Aku cuma merasa mual. Bawa semua sampah yang kamu beli ini, keluar dari sini. Aku tidak butuh. Sampah. Semua ini harganya jutaan. Nian-Nian yang temani aku pilih satu persatu. Kalau kamu tidak suka boleh saja tidak mau, tapi tidak perlu kamu berkata. Sekejam itu kan? Nian-Nian yang bantu kamu pilih? Kepala sekolah Ye, aku cuma ingin membuatmu dan Profesor Xiao baikan lagi. Tidak ada niat lain, aku... Yeshu. Jangan terlalu berlebihan. Walaupun Nian-Nian kurang dewasa, dia sudah minta maaf padamu. Apa kamu harus begitu menyalahkannya? Dia cuma magang. Lagi pula kamu juga guru madunya, orang tua dia. Apakah harus kamu bersikap sekejam ini? Aku tidak menyalahkannya. Tidak. Kalau bukan dia, berarti aku yang kamu salahkan? Xiao Han, wanita pencuri suami seperti dia memang jahat. Tapi kamulah yang menjadi dalang utama semua ini. Kamu yang membiarkan dia berani menindasku seenaknya. Menutupi dia tanpa peduli fakta. Sekarang datang minta aku maafin. Bahkan kamu ajak dia bareng buat pilih hadiah untukku. Bahkan kamu marah sama aku demi dia, menuduhku seenaknya. Kamu sendiri yang menghancurkan hubungan ini sepenuhnya. Aku. Tapi. Xiaoshu. Aku hanya menganggapnya sebagai junior. Aku hanya menganggapnya seperti adik. Kita kan suami istri. Apa kamu bahkan tak bisa sedikit pun mengerti dan memaklumi? Kita sudah bersama 7 tahun, apa kamu? Sama sekali tak menghargai ikatan suami istri kita? Ikatan suami istri denganmu itu sudah lama aku tinggalkan. Coba kamu lihat baik-baik. Dokumen apa yang kamu tanda tangani? Perjanjian perceraian. Ini tidak mungkin. Waktu itu yang aku tanda tangani jelas perjanjian pengangkatan kembali Nian-Nian. Yeshu, kamu menipuku untuk menandatanganinya. Menipu? 2 dokumen itu jelas diletakkan bersamaan. Kamu sendiri yang menandatanganinya tanpa melihat. Xiao Han, sejak saat kamu menandatanganinya,
kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ini tidak mungkin. Yeshu, aku suamimu, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Sudah bukan lagi. Kepala sekolah Ye, berbaiklah lagi dengan Profesor Xiao. Dia sangat mencintaimu. Hubungan kalian 7 tahun, apa? Apa harus berakhir begitu saja? Nian. Sedikit aktingmu, sayang sekali kalau tidak jadi aktris. Aku bercerai dengannya, bukankah itu yang kamu inginkan? Kepala sekolah Ye, aku benar-benar. Diam. Aku malas melihat kalian berdua berakting. Security, keluarkan dia. Profesor Xiao. Kamu. Yeshu. Dia juga ingin kita rukun, niatnya baik. Atas dasar apa kamu melakukannya seperti itu? Ini rumahku, siapa yang berhak masuk dan tidak? Semua aku yang tentukan. Bahkan Jiang Yanyan pun. Hari ini, meskipun itu kamu, Xiao Han, harus keluar dengan patuh. Sunan, usir Xiao Han keluar. Ya, kepala sekolah Ye. Jangan sentuh aku. Yeshu. Sikap permintaan maafku padamu sudah cukup tulus. Kalau kamu sudah tega, jangan salahkan aku jika tak berperasaan. Kamu yang mau hitung-hitungan, kan? Rumah ini dibeli setelah kita menikah, jadi harta bersama. Kamu tidak berhak seenaknya mengurusnya. Aku juga pemilik rumah ini. Harta bersama suami istri. Lihat baik-baik, rumah ini dibeli dengan uangku sendiri. Lunas. Dari awal sampai akhir, namamu tidak ada di sertifikat ini. Oke. Meski rumah ini punyamu. Bagaimana dengan yang lain? Perabotan, renovasi. Ini pasti ada bagianku, kan? Kamu yang mau hitung-hitungan. Hari ini, kita selesaikan urusan ini sampai tuntas. Dulu kita sepakat, kamu beli rumah, aku beli perabotan. Semua ini, sofa, meja kopi, karpet, tirai, semuanya aku yang bayar. Sudah, jangan banyak bicara. Uangmu yang sedikit itu, aku tidak peduli. Cukup tidak 100 juta? Kamu, Barang-barang yang kamu beli itu, sekarang semuanya aku beli. Mulai sekarang, semuanya milikku. Keluarkan semua barang ini di hadapannya. Bakar semua, potong-potong. tidak boleh. Berhenti. Aku tidak bilang setuju. Membuang sampah yang kubeli, perlu izinmu? Jangan lucu, Xiao Han. Yeshu. Kamu kejam sekali, apa kamu punya hati? Kalau putus, ya putus yang bersih. Setiap detik melihat barang-barang yang kamu beli ini membuatku mual. Yeshu, kamu mau apa? Tuan Xiao, tolong tenang. Aku beritahu kalian. Rumah ini juga milikku, dia istriku. Jangan halangi aku. Antar Tuan Xiao pergi. Kamu, aku tidak mau pergi. Lepaskan. Suruh mereka lepaskan aku. Ini rumahku, aku perintahkan kalian berdua lepaskan aku. Aku akan tunggu Xiao Shu di sini. Sudah 7 tahun. Kami bukan pertama kali bertengkar, asal aku minta maaf. Dia pasti luluh. Lepaskan. Kalian mau apa? Buka pintunya. Xiao Shu. Kenapa bisa begini? Kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Profesor Xiao, akhirnya kamu keluar. Aku sudah menunggumu lama. Profesor Xiao, kenapa kamu jadi begini? Rektor Yedia, tidak menyusahkanmu, kan? Karena kamu baru jadi berantem dengan Rektor Ye. Sampai seperti sekarang ini. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Cuma kali ini, aku sementara tidak bisa pulang ke rumah. Aku juga tidak tahu dia akan mengamuk sampai kapan. Jangan khawatir, Profesor Xiao. Aku masih punya 1 kamar asrama karyawan di lembaga penelitian. Meski kondisinya agak jelek, tapi setidaknya bisa ditinggali. Kamu sementara tinggal di tempatku dulu. Nanti cari Rektor Ye juga lebih mudah. Nian. Terima kasih. Di saat seperti ini, hanya kamu yang masih mau membantuku. Profesor Xiao, Ini yang seharusnya aku lakukan. ayo, kita pulang. Rektor Ye, pihak manajemen asrama memberitahu. Ia membawa Xiao Han ke asrama karyawan. Asrama karyawan? Aku hampir lupa, dia sudah lolos perjanjian pengangkatan kembali. Masih karyawan lembaga penelitian juga. Jangan-jangan, benar-benar mengira Xiao Han itu calon suami kaya raya. Mau susah senang bersamanya,
menunggu jadi kaya raya nanti. Rektor Ye, apa perlu? Langsung mencopot jabatan Jiang Nian Nian dan mengusir mereka semua? Tidak perlu. Dia mau main sandiwara, aku kasih dia kesempatan. Aku ingin lihat, tanpa dukunganku. Silat, masih bisa terus jadi calon suami kaya rayanya atau tidak? Memelihara burung kenari ini. Bagian logistik beritahu asrama karyawan, tidak boleh ada orang tak berkepentingan masuk. Kasih tahu Jiang Nian Nian dan Xiao Han. Pilihannya, hanya Jiang Nian Nian yang boleh tinggal di asrama sendirian. Atau mereka berdua harus keluar bersama. Nian Nian, kamu sudah menderita. Membuatmu terus tinggal di tempat seperti ini. Asal bersama Anda. Tinggal di mana saja tidak masalah. Kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti Yesu itu. Cuma salah dikit aja, lu udah mau bunuh gue. 7 tahun cinta, hubungan suami istri, semuanya palsu. Profesor Xiao, cuma nasib lu aja yang lagi sial. Tapi kemampuan lu masih ada, gue percaya. Lu pasti bisa bangkit lagi. Nian Nian, cuma lu yang mau percaya sama gue di saat kayak gini. Tenang aja. Nanti gue udah sukses lagi, gue pasti baik-baik lu. Gak kayak Yesu yang tega banget. Gue pasti bikin lu hidup enak. Bawa lu tinggal di rumah paling gede, beliin tas termahal. Profesor Xiao, gue gak mau semua itu. Gue cuma mau lu baik-baik aja. Nian Nian. Siapa? Pak Xiao, kami dari bagian logistik institut. Asrama ini cuma buat karyawan perusahaan. Lu gak boleh tinggal di sini. Tolong keluar sekarang. Lu tahu gue siapa? Lu tahu gue udah ngasih kontribusi sebesar apa buat institut ini? Tahu dong, cuma orang luar aja kok. Kalau bukan karena kepala sekolah Ye, lu hari ini apa-apa bukan. Sekarang, lu gak ada hubungannya sama sekali sama institut ini. Tolong kerjasama. Keluar sekarang. Yesu tega banget ternyata. Asrama karyawan aja gak mau kasih gue tinggal lebih lama. Gak boleh tinggal ya udah. Profesor Xiao, ayo kita pergi. Nian Nian, Profesor Xiao, mau kemanapun. gue ikutin lu. Gue pasti gak akan sia-siakan. Kepercayaan lu ke gue. Apa Yesu kira? Gue keluar dari sini. Gak ada tempat buat pergi. Bilang ke dia, mustahil. Bawa barang, hari ini kita nginep dulu di hotel. Besok gue ajak lu beli rumah. Oke. Kepala sekolah Ye, Xiao Han bawa Jiang Nian Nian keluar. Katanya mau pergi lihat rumah. Dengan gaji segede itu. Kepala sekolah Ye, mungkin lupa. Lu masih punya satu kartu kredit buat pengeluaran keluarga. Isinya sekitar 1 miliar. Dan Xiao Han masih pegang kartu tambahan yang bisa dipakai bebas. Biarin aja dia belanja. Cari pengacara yang bagus, siapin bukti-bukti. Gue pengen lihat. Dia bisa belanja berapa banyak? Lebih baik lihat lagi. Tunggu aku lagi. Saat aku menagih harta ini, tanpa dukunganku, apakah dia bisa membayarnya? Ya. Halo, Pak Bu, mau sewa atau beli rumah? Lihat-lihat dulu. Baik, silakan ke sini. Ini tipe 2 kamar, dekorasi sederhana. Sangat cocok untuk 2 orang. Ini tidak bisa, ruang tamu terlalu kecil, pencahayaan juga kurang. Profesor Xiao, sama sekali tidak cocok untukmu. Sewa bulanan ini cuma 3.000, nilai bagus banget. Ini tidak bisa, aku tidak terbiasa. Kalau gitu, coba lihat yang ini. Ini tipe 3 kamar, ini lebih tidak bisa lagi. Furnitur terlalu tua, lantainya sudah ketinggalan zaman. Nian Nian. Kita cuma berdua, perlu rumah sebesar ini? Bisa minta maaf ke Yesu, beli hadiah jutaan. Tapi ke aku pelit banget. Harus tetap pura-pura, kalau tidak, dia benar-benar tidak mau keluarin uang. Profesor Xiao, maaf. Aku kurang pertimbangkan, kupikir dulu kamu. Tinggal di rumah besar, pasti tidak suka yang seperti ini. Aku tahu, aku tidak bisa dibandingin sama Pak Ye. Waktu sama Pak Ye, tinggalnya di villa beli tunai, tapi sama aku, malah harus sewa rumah. Aku yang bikin kamu sekarang cuma bisa tinggal di rumah seperti ini. Aku tahu, aku tidak bisa dibandingin sama Pak Ye.
Nian, siapa bilang kita mau sewa? Kalau begitu, Pak, maksud Anda? Aku mau beli, carikan aku villa. Aku janji kasih kamu yang terbaik. Tidak perlu cari lagi. Beli yang sebelah Yeshu itu. Pak Xiao, villa itu kebetulan lagi dijual. Pemiliknya minta harga 18 juta. Berapa? 18 juta. Profesor Xiao, terlalu mahal ya? Bagaimana kalau kita sewa saja? Aku tahu, aku tidak pantas dengan rumah seperti ini. Tidak mahal. DP minimal berapa? Minimal 30%, 5,4 juta. Tunggu sebentar. Aku bayar dulu. Pak, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau scan kode QR? Dengan kartu. Pak, notifikasi menunjukkan saldo tidak cukup. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun saya juga punya hasil penelitian. Dan dividen proyek, saldo di kartu seharusnya cukup. Tunggu saya sebentar. Halo. Saya ingin menanyakan saldo rekening bank saya. Tuan Xiao, peraturan bank tempat Anda berinvestasi menetapkan bahwa jika Anda melanggar kontrak karena alasan pribadi, Anda harus membayar ganti rugi. Denda dalam jumlah besar. Rekening bank atas nama Anda sudah secara bertahap melakukan pemotongan dana otomatis. Semua sudah habis. Masih ada sisa, saya cekkan dulu untuk Anda. Bukankah saya bilang, bahkan tanpa Yeshu. Saya masih punya dasar. Bagaimana mungkin tidak bisa membeli satu rumah pun? Tuan Xiao. Total saldo rekening Anda adalah Rp3.04. Mohon konfirmasi. Halo Tuan Xiao, apakah ada layanan lain yang ingin Anda tanyakan? Pak, apakah Anda masih mau beli rumah ini? Beli? Tunggu saya sebentar. Yeshu, jangan pikir tanpa kamu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun tidak punya uang. Saya masih punya banyak koneksi. Bos Sang. Profesor Xiao. Begini, saya sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Ingin meminjam uang dari Anda untuk modal putar. Profesor Xiao, bukan saya tidak mau membantu Anda, tapi kepala sekolah ya sudah memberi peringatan. Kami masih punya kerja sama dengan lembaga penelitian. Jangan paksa saya ya. Profesor Xiao, saya dengar Anda sudah bercerai dengan kepala sekolah Ye. Saya juga kurang nyaman membantu ini. Coba cari orang lain saja. Orang-orangan licik ini. Dulu ketika Yeshu mengenalkan kalian kepada saya, sanjung saya habis-habisan, bagus sekali. Sekarang tahu saya sudah bercerai, semua jadi sikap seperti ini ya? Profesor Xiao, ada apa? Jika kamu merasa tinggal di dekat kepala sekolah yaitu tidak nyaman, sudahlah, kita juga tidak bisa menyinggung dia. Kalau sewa rumah sebenarnya juga tidak apa-apa. Cukup untuk orang kecil seperti kita. Tidak, rumah ini harus saya beli. Kartu ini adalah kartu tambahan untuk pengeluaran rumah tangga saya dan Xiaoshu. Selama bertahun-tahun, saya juga sudah banyak berkontribusi. Puluhan juta di kartu ini, setidaknya setengahnya adalah bagian saya. Memakai uang itu adalah hal yang wajar. Gesek kartu. Oke, Ayo, tanda tangan kontrak. Kepala sekolah Y, ada apa? Tidak apa-apa. Tidak perlu menunggu sebulan lagi untuk ambil surat cerai. Langsung siap-siap saja untuk sidang perceraian. Xiao Han, aku ingin lihat. Setiap uang yang kamu keluarkan, bahkan kalau harus jual semua barang, bisa lunas atau tidak.
kartu Anda. Ini kontrak kita, silakan dilihat. Kalau tidak ada masalah, kita bisa langsung tanda tangan. Halo, Yeshu. Bukannya kamu bilang tidak peduli lagi dengan ikatan suami istri? Sekarang ingat, telepon aku. Kenapa? Lihat aku dan Yan Yan benar-benar pergi. Menyesal? Berhayal sendiri. Xiaohan, aku hubungi untuk beritahu, 3 hari lagi. Ingat datang ke pengadilan, hadapi sidang perceraian denganku. Kamu bahkan masa tunggu 1 bulan saja tidak sabar. Sampai segitunya buru-buru cerai denganku? Aku malas berdebat dengan orang sepertimu. Bayar hutangmu dengan jujur. Aku masih bisa kasih kamu kesempatan untuk keluar tanpa bawa apa-apa. Jangan hina aku. Kalau rumah tangga ini sudah tidak kamu mau, jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan. Harta bersama suami istri itu, aku minta separuhnya. Jangan harap mau monopoli sendiri. Ketemu di pengadilan. Kamu yakin? Aku yakin. 3 hari lagi, ketemu di pengadilan. Jangan sampai menyesal. Profesor Xiao, kamu benar-benar mau sidang perceraian dengan kepala sekolah Ye? Dia sudah memojokkanku sampai begini. Aku juga tidak perlu kasih dia muka. Harta suami istri dibagi 2. Itu sudah sewajarnya. Sidang untuk bagi harta. Bukannya itu bisa dapat lebih banyak? Yeshu kan kaya. Gampanglah bagi beberapa puluh juta. Nanti uang itu. Semua jadi milikku. Xiaohan, memilih kamu benar-benar pilihan yang tepat. Xiaohan. Kamu bilang sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Tapi di laporan keuangan ini, namamu hampir tidak ada. Masih mau pakai uangku. Bagi hartaku. Tunggulah saja ganti rugi dan minta maaf. Lalu keluar tanpa bawa apa-apa. Kenapa dia datang lagi? Berani-beraninya muncul di lembaga penelitian. Iya, ya. Kepala sekolah Ye. Saya sudah datang, cepat bicara kalau ada apa-apa. Jiang Nian, data eksperimen yang kau tanggung, hampir tidak ada yang benar. Semua harus diperiksa ulang oleh rekanmu, kau sama sekali tidak cocok dengan pekerjaan ini. Pergi ke bagian personalia, ambil surat pemberhentianmu. Kepala sekolah Ye, jangan repot-repot urusan kecil itu. Saya datang ke kantor cuma ingin bertemu denganmu. Kepala sekolah Ye, kau bekerja keras setiap hari. Apa gunanya sih? Sehari-hari cuma menandatangani dokumen, mengurus proyek, bekerja sampai mati lelah, tidak seperti saya. Saya cuma perlu pakai sedikit tipu muslihat. Sudah bisa bikin Xiaohan menuruti semua permintaan saya. Menghabiskan ratusan bahkan jutaan. Lihat nih, kalung ini 200 juta. Gelang ini 350 juta. Cincin ini 500 juta. Dan villa itu 1.800.000.000 juta. Tertulis nama saya. Kau sudah menikah dengan Profesor Xiao 7 tahun, apa yang pernah dia belikan untukmu? Kulihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satu perhiasan pun yang layak. Boneka jelek murahan juga kau anggap barang berharga. Benar-benar tidak pantas dipertontonkan. Xiaohan memang cukup murah hati sama kamu. Tapi saya penasaran nih, Jiang Nian, kalau ada orang mau menagih kembali semua pengeluaranmu ini, apa kau bisa mengembalikannya? Mengembalikan? Xiaohan sekarang menuruti semua permintaan saya. Mana mungkin biarin saya kembalikan? Justru kamu. Nanti setelah Profesor Xiao menang gugatan sama kamu, dia akan ambil setengah harta kamu. Saya lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Baiklah, saya tunggu. Saya tunggu lihat ekspresi kamu di pengadilan ketika setiap pengeluaranmu harus dikembalikan. Profesor Xiao, kenapa kau tidak membereskan ruangan ini? Saya masih melakukan penelitian sebelumnya, tidak ada waktu. Coba bereskan dong. Saya yang akan membereskannya. Ya kan? Dulu ketika Xiao Shu ada di sini, semua dia yang ngurus. Sekarang dia sudah tidak ada. Tentu kamu yang harus ngurus ini. Profesor Xiao,
Rumah sebesar ini, cuma saya sendiri. Mana bisa saya membereskannya semuanya? Bagaimana kalau kita pekerjakan pembantu rumah tangga saja? Boleh saja, urus saja sesuai yang kau pikir. Saya sedang sibuk sekarang. Jangan ganggu saya. Tidak menyangka suatu hari nanti, saya juga bisa menikmati kehidupan seperti ini. Rumah saja sudah bisa punya asisten rumah tangga melayaniku. Profesor Xiao, lihat ini 20.000 sebulan. Semua bisa diurus, bagaimana? Bukankah sudah kubilang? Kamu yang urus saja. Sudah, kamu yang bayar. Aku bayar. Dulu saat Xiaoshu masih ada. Semua urusan rumah ini dia yang atur, cuma uang receh ini, bayar saja. Bukankah sudah selesai? Aku bayar. Profesor Xiao, kamu yang bilang mau membuatku hidup enak, tapi sekarang bahkan uang receh begini pun harus kubayar. Profesor Xiao, kamu masih merasa aku tidak pantas, kan? Dulu, saat kepala sekolah ya masih ada, semua di rumah yang terbaik. Aku sangat iri. Tapi sekarang aku... Sudahlah. Aku yang bayar. Jangan bicara lagi. Profesor Xiao, aku tahu kamu yang terbaik. Dulu hal-hal seperti ini, tak pernah perlu aku pusingkan. Xiaoshu akan semuanya. Dengan rapi, rumah selalu bersih. Makanan selalu hangat, bahkan bajuku. Dia yang siapkan lebih dulu. Profesor Xiao, lihat ini 30.000 sebulan. Asisten rumah tangga premium, bisa masak barat, buat kue, ada juga ini. Ini asisten pribadi, 50.000 sebulan. Xiaoshu tak pernah mempermasalahkan hal ini. Masalah uang, begitu sidang perceraian dimulai. Harta keluarga. Aku dan Xiaoshu hanya dapat separuh. Pasti hatinya juga tidak enak. Mungkin, aku harus beri Xiaoshu kesempatan lagi. Ini, Profesor Xiao, lihat. Nian. Ini, tetap kamu yang urus, aku yang bayar. Aku masih ada urusan sidang perceraian, mau bicara dengan Yeshu. Profesor Xiao. Capsek Ye, ini laporan penelitian proyek yang saya buat. Bisa menyelesaikan masalah data salah. Peninggalan Xiao Han. Anda periksa dulu, seharusnya bisa membuat proyek lanjut. Kamu lembur beberapa hari ini. Untuk ini, Capsek Ye, Anda sudah cukup sibuk, kekacauan ini. Belum perlu Anda repot, serahkan saja pada saya. bagus. Terima kasih pujian Capsek Ye. Sunan, kau sudah mengikuti saya selama 7 tahun. Semua proyek penelitian yang saya tangani, kau yang mengawasi di belakang layar. Sekarang Xiao Han sudah pergi, menurut saya. Kau cocok menggantikan posisinya. Kepala sekolah Ye, pengalaman saya belum cukup. Jangan bicara omong kosong. Saya bisa mengangkat Xiao Han, juga bisa mengangkatmu. Tanda tangani ini. Mulai hari ini, jabatan dan perlakuan Xiao Han. Semuanya menjadi milikmu. Kerjakan dengan baik. Kepala sekolah Ye, saya mengerti. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bersiaplah. Minggir, saya mau bicara dengan Yeshu. Minggir. Kepala sekolah ya maaf, kami tidak bisa menahannya. Kamu turun dulu. Ya, Xiao Han. Menerobos masuk ke kantor saya, mau apa sebenarnya? Xiaoshu, saya mau bicara denganmu. Kami berdua mau bicara, kamu keluar dulu. Maaf, saya hanya mendengarkan kepala sekolah Ye. Sunan adalah orang saya, dan kau bukan. Menurut saya yang harus keluar bukan dia. Tapi kau, Saya mau bicara soal urusan pribadi dan perasaan. Dia orang luar, apa haknya mendengarkan? orang luar. Xiao Han, kami sudah mempersiapkan gugatan cerai. Antara aku dan kamu hanya urusan resmi, tidak ada perasaan. Apalagi urusan pribadi. Sedangkan Sunan adalah kepala baru yang saya tunjuk. Bawahan yang paling saya percayai. Saya izinkan dia tinggal. Maka dia berhak tinggal. Kau berikan posisi saya kepadanya. Benar, mulai hari ini, mulai sekarang. Apa haknya dia duduk di posisi saya?
Posisimu saya yang berikan. Saya bisa memberi, juga bisa menarik, memberi yang lebih berhak. Yeshu. Berdasarkan apa kau memberikan milikku kepada orang luar? Saya masih kasihan padamu, mau memberikan separuh harta kekayaan saya. Barang-barang itu memang milikku. Tidak ada hubungannya denganmu. Satpam, tolong keluarkan Tuan Xiao. Baik, kau tunggu saja. Besok di pengadilan, semua yang telah saya berikan selama ini akan saya ambil kembali. Akan saya buat kau menyesal sepenuhnya. Minggir. Xiao Han. Aku ingin lihat siapa yang akan mengambil kembali segalanya di pengadilan besok. Kamu atau aku? Mengonfirmasi identitas pihak yang hadir, tergugat, penggugat tidak keberatan. Penggugat Xiao Han, Anda dapat mengajukan tuntutan hukum Anda. beserta fakta dan alasan terkait. Ini adalah tenaga kerja dan uang yang saya berikan. Selama pernikahan saya dengan Nyonya Yeshu, saya memberikan kontribusi besar untuk keluarga dan lembaga penelitian. Saya meminta Nyonya Yeshu mengganti biaya tenaga kerja saya. Ganti rugi moral, bagi hasil proyek, total 12 juta yuan. Dan membagi setengah dari properti atas namanya, villa. 1 kendaraan, deposito, DLL, total gugatan. 87 juta 3.000. Sekarang kaya deh. Lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Apakah tergugat ada yang ingin disampaikan? Yang mulia, Xiao Han punya bukti untuk diajukan. Saya juga punya. Ini apa? Selama 7 tahun ini, pendapatan saya 20 kali lipat dari pendapatan Xiao Han. Tapi pengeluaran saya bahkan tidak sampai sepersekian dari pengeluarannya. Barang-barang mewah yang dia beli untuk dirinya sendiri ini. Setelan mahal, arloji mewah, anggur mahal, delal. Lebih banyak dari pengeluaran saya dan seluruh keluarga. Sebelum perceraian, Xiao Han karena pemalsuan akademik menyebabkan proyek lembaga penelitian gagal, kerugian ekonomi langsung 20 juta. Dan uang ini saya ganti sendiri. Xiao Han selama 7 tahun ini, semua makan minum dan bersenang-senang pakai uang saya. Penelitian proyek juga pakai uang saya, kontribusinya untuk seluruh keluarga. Dan pekerjaan, kurang dari 1/10-nya, yang mulia. Semua yang saya katakan ada dalam bukti yang saya ajukan. Silakan dilihat. Jangan bercanda. Apa kurang dari 1/10? Kamu sama sekali tidak melihat pengorbanan saya. Kamu yang salah, Xiao Han. Semua yang kamu lakukan, aku ingat semuanya. Kamu ingat ini? Tanggal 14 Februari 4 tahun lalu. Hari Valentine. Kamu bilang mau kasih kejutan, ajak aku ke mall. Ternyata kamu beli arloji seharga 1 juta untuk diri sendiri. Belikan aku seikat bunga 100 yuan. Ini dia, bungkus. Lebih dari 1 juta. Profesor Xiao. Benar-benar royal sama diri sendiri. Istri. Jam tangan ini adalah wajah kedua pria, tentu harus pilih yang bagus. Untuk dirimu sendiri begitu royal. Lalu hadiah untuk istriku. Aku? Bukankah sudah kubelikan bunga? Ini masih kau simpan? Bukan cuma itu. Masih ada ini, Agustus 3 tahun lalu. Kau bilang mau ikut konferensi akademik denganku. Butuh setelan jas baru. Aku setuju. Ternyata kau langsung beli setelan jas mewah ratusan juta. Ditambah lagi 200-an juta lebih. Beli sepatu kulit edisi terbatas. Lihat, jas baruku, bagaimana? Selera bagus kan? Tentu saja. Jas 138 juta, sepatu 200 juta. Bukannya cuma beli jas? Sepatu cuma sambil-sambil, aku ikut konferensi akademik. Mewakili muka institut, pakai yang bagus kenapa? Kenapa? Banyak urusan. Masih ada ini, uang keluarga kau pakai beli berbagai barang mewah dan konsumsi. Termasuk rumah yang baru kau beli beberapa waktu lalu. Berbagai perhiasan untuk Jiang Yanyan. Dan asisten rumah tangga Xiao Han. Pakai uangku pamer kekayaan, sungguh tak tahu malu. Aset keluarga, ini. Bukannya semua ini milik Xiao Han sendiri? Profesor Xiao, kau cepat bicara. Xiao Han, kau kira semua yang kau lakukan? Aku tidak ingat. Aku. Tak perlu lagi membela diri, tunggu vonismu saja. Yang mulia hakim, bukti yang saya ajukan, sudah diperiksa? Ada kesalahan?
Pengadilan telah memverifikasi semua bukti keuangan. Yang diajukan oleh tergugat Ibu Yeshu, hasilnya benar. Kini pengadilan memutuskan sebagai berikut. Semua berdiri. Penggugat Xiao Han. Permohonan gugatan pembagian harta bersama suami istri. Ditolak. Penggugat Xiao Han harus mengganti rugi tergugat. Ibu Yeshu atas berbagai kerugian, total 1 miliar. 370 juta, 3.620 rupiah, 3. Biaya perkara ini ditanggung seluruhnya oleh Xiao Han. Seluruhnya ditanggung. Persidangan ditutup. Jiang Nian. Ini selesai urusan dengan Xiao Han. Tidak ada urusanmu lagi? Semua yang kau ambil akan kuklaim kembali, tak tersisa sepeser pun. Klaim? Yeshu, maksudmu apa? Tak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kau juga tunggu surat panggilan pengadilan. Yeshu. Maaf. Aku tak tahu kau lakukan ini untukku. Selama ini kukira kau meremehkanku. Kupikir kau sengaja menekanku. Xiao Han. Kau tak tahu? Uangku kau pakai selingkuh. Kepercayaanku kau hianati, data dipalsukan. Kemurahan hatiku kau sia-siakan, semua dariku. Kau balik serang. Posisimu hari ini. Dari mana? Semua milikmu dariku. Karena tak hargai, akan kuklaim kembali. Satu miliar, Xiao Han. Kau bisa hutangi dia 1 miliar penuh. Aku juga tak tahu kenapa begini. Bukannya bisa ambil separuh hartanya. Dapat puluhan juta. Sekarang malah hutang miliar. Tidak, uang ini mana mungkin semua miliknya. 7 tahun nikah, tak ada tabungan sedikit pun. Salahmu. Data eksperimenmu yang salah. Semua kontrak investasi dibatalkan. Aku harus bayar denda gila-gilaan. Semua ini terjadi karena kesalahanmu. Kesalahanku? Xiao Han, jelas-jelas karena kau sendiri tak berguna. Kau. Tuan Xiao Han. Ya, saya. Ini pemberitahuan eksekusi pengadilan sesuai putusan cerai. Anda harus bayar pada Nyonya Yeshu. Aset senilai 103.700.000. 3.620 yuan. Selain itu, berdasarkan investigasi, villa dan perabotan yang baru Anda beli semuanya bersumber dari rekening pribadi Nyonya Yeshu. Kami akan klaim sesuai hukum untuk ganti rugi. Apa? Klaim? Villa atas namaku, berani klaim. Nona Jiang Yan. Villa ini berdasarkan catatan bank. Semua berasal dari rekening gabungan keluarga Tuan Xiao Han dan Nyonya Yeshu. Tuan Xiao Han, gunakan dana keluarga tanpa izin. Hadiah untuk pihak ketiga, menurut hukum, semuanya harus dikembalikan, Tuan Xiao. Perhatikan tanggal akhir eksekusi paksa. Apa? Jadi uang yang saya habiskan semuanya milik Yeshu. Bagaimana bisa begini? Kamu menikah dengan Profesor Xiao 7 tahun, dia belikan kamu apa? Lihat dirimu, tidak ada satu perhiasan yang layak pun. Boneka tua tak berharga, kamu anggap harta. Sungguh tidak pantas. Xiao Han cukup royal padamu. Tapi aku penasaran. Jiang Nian, kalau ada yang mau menagih kembali semua pengeluaran ini, apakah kamu mampu membayarnya? Bayar? Xiao Han sekarang sangat menurut padaku. Mana mungkin suruh aku bayar kembali? Justru kamu. Tunggu sampai Profesor Xiao menang gugatan melawanmu. Ambil separuh hartamu, lihat kamu masih bisa sombong. Baik, aku tunggu. Xiao Han, kamu memang sampah. Sial, aku malah pergi pamer ke Yeshu. Bilang sudah pilih orang yang tepat, ternyata dari awal sampai akhir. Aku ini orang bodoh sejati. Kamu masih menyalahkanku? Semua ini kan demi kamu. Lupakan dulu itu. Cepat, jual rumah ini, dan semua barang yang kubelikan untukmu, jual semuanya. Bayar sebagian dulu. Mengapa? Ini semua kamu yang belikan untukku. Mengapa aku harus mengembalikannya ke Yeshu untukmu? Mengapa? Karena semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan kamu yang menghasut,
aku bisa sampai begini? Karena kamu. Aku bercerai, kehilangan pekerjaan, punya utang. Lihat baju yang kamu pakai. Perhiasan di tanganmu, mana yang bukan uangku? Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba tinggalkan aku, kalau tidak. Tunggu saja aku gugat kamu. Seperti Yesus gugat aku. Ambil kembali semuanya satu persatu. Profesor Xiao, ini tidak bisa. 1 miliar penuh. Kita jual semua harta pun tidak akan sanggup bayar. Profesor Xiao, aku mohon, tolong kamu minta kepala sekolah Ye. Minta tunda tanggalnya, boleh tidak? Aku jual semua barang ini, kumpulkan dana awal. Dana awal. Betul, asal ada modal awal. Bisa buka lagi lembaga penelitian. Kamu bisa lanjutin riset, tunggu aja sampai kamu bangkit lagi. Lunasin utang ini, gampang banget, kan? Iya, proyekku cuma ada masalah data. Asal eksperimennya berhasil. Investasi miliaran bisa balik lagi. Betul. Soal modal awal, aku yang cari cara, Profesor Xiao. Besok pagi-pagi, kamu langsung minta tolong ke Rektor Ye. Apapun yang dia bilang, jangan marah, tunggu dia luluh. Kita bakal punya waktu. Kamu beneran mau jual barang? Udah aku jual, sekarang kita. Satu nasib, sama-sama susah. Oke. Aku akan minta tolong Xiao Shu. Xiao Shu. Lepas. Xiao Shu. Kamu cuma pengen aku nyesel. Pengen aku minta maaf, ya? Aku ngaku, aku bersujud minta maaf. Gimana? Kamu cuma perpanjang tanggal bayarnya setahun lagi. Aku mohon, tolong, ya? Kasih aku satu kesempatan lagi buat bangkit. Aku juga demi lunasin utangmu, baru minta tolong kayak gini. Xiao Han, kamu masih ingat nggak? Dulu waktu kamu mau gugat aku, bilang apa? Oke, tunggu aja. Besok di pengadilan aku bakal ambil semua yang udah aku berikan selama ini. Bikin kamu nyesel total. Minta aku kasih kesempatan? Kamu pantas? Xiao Shu. Halo, Nian, gimana jualan barangmu? Maksudnya Xiao Shu. Dia nggak mau nunda, jadi kita harus. Udah, jangan buru-buru, lagi dijual. Rektor dia nggak mau sayang. Ya terus aja minta tolong. Ngomong sama aku buat apa? Aku udah tahu, kamu masih nggak bisa move on dariku. Bersulang. Xiao Han, steak di sini enak banget. Coba deh. Makan sendiri aja. Aku nggak selera. Akhir-akhir ini kamu selalu lihat HP. Proyek sibuk ya? Iya, sibuk banget. Kamu makan dulu, masih ada urusan di lembaga. Aku duluan. Posisi itu seharusnya jadi milikku. Tapi sekarang, Xiao Shu, apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Apa mungkin hanya dengan menebus semua kesalahanku di masa lalu, kau baru mau memberiku kesempatan?
Setelah sekian tahun, kunci cadanganmu ternyata masih disimpan di sini. Di sini. Masih sama seperti sebelum aku pergi. Cintamu terlalu murah. Yeshu, Xiaohan, mulai hari ini, aku akan menarik kembali semua cintaku padamu. Semuanya. Tanpa sisa sedikit pun. Termasuk hak akses yang kuberikan padamu, semuanya batal. barang-barang ini belum dia buang. Dia bicaranya keras. Ternyata di hatinya masih ada sedikit tempat untukku. Xiao Shu. Kali ini, aku pasti akan membuatmu kembali. Kepala sekolah Ye. Xiaohan memaksaku untuk memberikan barang-barang ini padamu. Dan bilang dia akan terus menunggu di luar pintu. Sampai kau mau menemuinya. Aku tidak bisa menolak. Aku heran, kemana perginya sampah yang kutaruh di ruang tamu? Yang tadinya mau kubuang itu, ternyata dicuri olehnya. Ini mau dibuang? Buang semuanya. Baik, Kepala sekolah Ye. Proses penagihan sudah dimulai. Seluruh aset atas nama Xiaohan sedang dalam proses penyitaan. Dan juga pihak Jiang Yanyan. Menurut ketentuan hukum, seluruh harta yang diberikan Xiaohan padanya harus dikembalikan sepenuhnya padamu. Beritahu divisi hukum untuk menanganinya juga. Ada apa dengan Jiang Yanyan? Kepala sekolah Ye, aku mohon, beri kelonggaran untukku. Aku benar-benar tidak bisa membayar. Aku tahu salahku. Aku tahu seharusnya aku tidak menggoda Profesor Xiao. Aku mohon, uang-uang sebelumnya sudah habis kuhabiskan. Beberapa hari ini aku cari pinjaman kemana-mana. Tapi tetap tidak cukup. Aku mohon, Kepala sekolah Ye, asalkan Bapak mau tidak menagih, apapun mau kulakukan. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Datanglah ke kantorku. Terima kasih banyak, Kepala sekolah Ye. Aku segera datang. Panggil juga Xiaohan masuk. Bukankah dia selalu menganggap Jiang Yanyan itu dari lembut, jahat, dan polos, tidak tahu apa-apa? Hari ini aku akan mempermalukannya lagi. Xiao Shu. Akhirnya kamu mau menemuiku. Lupakan basa-basi, langsung ke pokok masalah. Kamu ingin aku minta maaf. Ingin aku menyesal. Semua itu sudah kamu dapat. Lihatlah, aku ini pria dewasa. Sudah berkali-kali berlutut memohon padamu. Maafkan aku, ya. Kalau Jiang Nian, Setelah beberapa hari ini, aku juga sudah melihatnya. Dia ini memang terlalu muda, agak suka pamer. Tapi kamu tidak tahu. Hari itu, setelah dia tahu kebenarannya, dia langsung mencari cara untuk membantuku melunasi utang, perhiasan dan rumahnya. Semua dijual. Katanya mau mengumpulkan modal awal untukku. Setelah kita berdua rujuk. Setelah dia melunasi semua uangnya. Bisakah kamu tidak menuntutnya lagi? Xiaohan, kamu benar-benar tidak mengecewakan harapanku. Pergilah, tunggu di ruang istirahat sebelah. Jangan bersuara. Apa? Apa? Aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Suruh Jiang Nian masuk. Kepala sekolah Ye, aku mohon, lepaskan aku. Ini sudah semua tabunganku. Uang yang dulu sudah aku habiskan, aku benar-benar tidak punya lagi. Kepala sekolah Ye, aku mohon padamu. Maafkan aku kali ini, ya? Aku tidak mau masuk penjara. Mengurangi atau memaafkan bisa saja, tapi tergantung sikapmu. Sikap? Kepala sekolah Ye, kamu bilang saja, apapun yang kamu suruh, aku mau.
Kamu sudah lama bersama Xiao Han. Urusan-urusannya. Pasti kamu tahu banyak, kan? Kepala sekolah Ye, dari dulu kamu bilang saja. Hanya perlu kamu beri perintah. Aku bisa bilang apapun keluar. Aku bisa melaporkan Xiao Han. Aku bisa bilang dia yang memaksaku. Aku bisa bilang data tesisnya semuanya palsu. Jiang Nian. Bukankah kamu sangat suka Xiao Han? Suka. Kepala sekolah Ye, Kali ini aku. hanya salah berpihak saja. Tapi jika kau mau maafkan aku sekali ini, aku bersedia membantumu membunuh Xiao Han. Jiang Nian, kamu makhluk kecil yang menyebalkan. Kamu, Kenapa kamu ada di sini? Beraninya kamu ulangi apa yang baru kamu katakan tadi. aku berkata yang benar. Apa salahnya? Kamu sendiri yang tidak punya kemampuan. Salahkan siapa? Uang yang kamu berikan pada itu bukan uang sama sekali. Semua itu milik kepala sekolah Ye. Kamu memakai uang orang lain untuk pura-pura kaya. Apalah kamu itu sebagai pria? Aku kehilangan pekerjaan karena kamu. Aku bercerai karena kamu. Aku menanggung utang 1 miliar karena kamu. Kamu memperlakukanku seperti ini? Lepaskan aku, kepala sekolah Ye. Tolong selamatkan aku, kepala sekolah Ye. Kamu sendiri yang bodoh. Salahkan siapa? Kepala sekolah sudah sangat hebat. Kamu masih tidak merasa puas? Ya, aku memang memanfaatkanmu demi uangmu. Terus apa masalahnya? Aku masih muda dan cantik. Kenapa aku harus melayani kamu dengan senang hati? Cukup. Xiao Han. Ini adalah kantorku, bukan tempat kamu berulah seenaknya. Xiao Shu. Kamu dengar apa yang dia katakan kan? Semua dia yang menipuku. Sudah dengar. Lalu apa? Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak percaya omong kosong dia. Aku seharusnya tidak bercerai sama kamu karena dia. Maafkan aku. Beri aku kesempatan sekali lagi, kumohon. Aku mohon padamu, aku bersumpah. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi nanti. Aku pasti akan berbuat baik padamu, aku pasti akan menghargaimu. Sudah terlalu terlambat. Tidak, Xiao Shu. Jangan lakukan ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak perlu, aku sudah selesai menonton dramamu yang bagus ini. Kalian bisa keluar sekarang. Tidak. Satpam, usir kedua orang ini keluar dari sini. Jangan. Xiao Shu, maafkan aku, jangan usir aku keluar. Aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Pergi, lenyap dari pandanganku. Kalau aku melihat kalian lagi, yang akan kalian bayar. Tidak akan hanya seharga hari ini. Aku tidak pergi. Lepaskan aku. Aku akan menunggumu, aku akan menunggu seumur hidupku. Kepala sekolah Ye, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan serah terima pekerjaanmu? Sudah waktunya menjabat, ya, Kepala Su? Aku sudah menyelesaikan serah terima. Selain itu, untuk pekerjaan ke depan, masih membutuhkan perhatian lebih dari kepala sekolah Ye. Jangan sungkan, Kepala Su. Karena Anda sudah mengambil alih institut penelitian. Dan Xiao Han sudah menjadi masa lalu. Selanjutnya, aku harus fokus pada pekerjaanku sendiri. Kepala sekolah Ye, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Akan membantu Anda dengan baik, dan juga berharap Anda di babak baru kehidupan. Bersinar terang. Terima kasih banyak.